Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Alia Maulida, NPM 23021003. Saya Wilmi Afilia Nurrahmah dengan NPM 2302100002. Saya Abdul Aziz dengan NPM 23021013. Saya Muhammad Yamdi Ramdhani dengan NPM 23021004. Ada pepatah mengatakan, Anda tidak mempunyai kesempatan kedua, melainkan untuk membuat kesan pertama. Terkadang kesan pertama dibuat dengan kata-kata. Inilah topik pembahasan kita kali ini, Pecahan masalah dan juga pengambilan keputusan. Nah, sebelum kita menyampaikan isi dari materi, terdapat rumusan masalah. Yang pertama ada macam-macam keputusan manajemen. Yang kedua, keputusan dan jenjang manajemen. Yang ketiga, tahap-tahap pengambilan keputusan. Yang keempat, gaya pengambilan keputusan. Yang kelima, mode pengambilan keputusan. Yang keenam, pengambilan keputusan individu dan kelompok, dan juga studi kasus. Nah, adapun macam-macam pengambilan keputusan, yang satu, keputusan yang diprogram. Keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan, atau prosedur. Jenis keputusan ini dilakukan secara rutin dan berulang-ulang. Kedua, keputusan dengan kepastian, risiko, dan ketidakpastian. Kondisi kepastian yaitu para manajer mengetahui apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang, tersedia informasi akurat dan terpercaya. Kondisi risiko yaitu manajer mengetahui besarnya probabilitas setiap kemungkinan hasil tetapi informasi tidak lengkap. Kondisi ketidakpastian yaitu manajer tidak mengetahui probabilitas bahkan tidak mengetahui kemungkinan hasil. Lalu yang kedua ada keputusan dan jenjang manajemen. Setiap masalah yang dihadapi oleh manajer tentu saja memerlukan keputusan yang benar. Oleh karena itu keputusan yang diambil harus efektif karena harus sesuai dengan tingkatan dalam manajemen secara umum. Lalu tingkatan tersebut yang pertama ada top manager, lalu yang kedua ada middle manager, dan yang terakhir ada low manager. Adapun tahap-tahap pengambilan keputusan. Yang pertama ada identifikasi dan diagnosa masalah. Yang kedua ada pengumpulan dan analisis data yang relevan. Yang ketiga pengambilan alternatif. Yang keempat evaluasi alternatif. Yang kelima pemilihan alternatif. Yang keenam implementasi keputusan. Yang terakhir evaluasi hasil keputusan. Tipe-tipe masalah pengambilan keputusan. Yang pertama, tipe ketergantungan. Seorang pengambil keputusan memiliki sifat yang kurang percaya diri dan sering setiap ada masalah selalu melibatkan orang lain dalam usaha mencari solusi, sehingga saat keputusan yang dibuat adalah kurang tepat. Yang kedua, tipe ekspoliatif. Pengambil keputusan cenderung kurang memahami masalah secara detail, namun meminta pendapat dari banyak pihak, khususnya berada di bawah kekuasaannya, sehingga pendapat tersebut diambil dan dinyatakan sebagai pendapatnya. Yang ketiga, tipe tabungan. Seorang pengambil keputusan cenderung berpikir dan bersikap licik dan memiliki egois yang tinggi. Yang keempat, pemasaran. Seorang pengambil keputusan sering mengiklankan dirinya pada banyak pihak, khususnya kepada para bawahannya tentang ide dan konsep yang ia miliki. Dan juga yang kelima, produktif. Seorang pengambil keputusan memiliki semangat produktif yang tinggi dan setiap ide pemikirannya cenderung memiliki visi dan misi yang jauh ke depan. Adapun pemecahan masalah, yang pertama, menganalisa sistem. Untuk memecahkan masalah, pertama, Anda harus memahami bagaimana usaha atau bisnis berjalan. Ide dasarnya adalah sistem terdiri atas subsistem yang lebih kecil dan saling berkaitan. Yang kedua, menanyakan pertanyaan. Kunci untuk memecahkan masalah adalah menanyakan pertanyaan yang tepat. Pada situasi apapun, sebagai seorang manajer tidak akan pernah cukup memiliki informasi. Beberapa orang akan terlihat dengan cara pandang, pendapat, dan prasangka masing-masing. Adapun gaya pengambilan keputusan, yang pertama, gaya pengarahan. Cirinya adalah memiliki toleransi yang rendah terhadap ambiguitas dan bersikap rasional dalam cara berpikirnya. Yang kedua, gaya analisis. Gaya pengambilan keputusan ini cenderung berhati-hati dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap situasi yang unik. Yang ketiga, gaya konseptual. Gaya ini cenderung memiliki pandangan yang amat luas sehingga akan melihat banyak alternatif.
Dan yang keempat, gaya perilaku. Mereka menaruh perhatian terhadap kinerja atau prestasi bawahan dan sangat senang menerima saran dari orang lain. Model pengambilan keputusan. Teori manajemen mengenal perbedaan antara dua model utama dalam pembuatan keputusan. Kedua model tersebut, yang pertama ada model klasik. Manajer menghadapi masalah yang teridentifikasi dengan jelas, mengetahui kemungkinan semua alternatif tindakan dan konsekuensinya. Lalu yang kedua ada model perilaku. Menggambarkan perilaku yang lebih realistis dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dibagi menjadi dua, adapun kelompok kelebihannya. Yang pertama, hasil pemikiran beberapa orang akan saling melengkapi. Yang kedua, pertimbangannya akan lebih matang. Yang ketiga, jika ada kesalahan pada pengambilan keputusan tersebut, beban ditanggung secara bersama. Dan kelemahannya. Yang pertama, ada kemungkinan terjadi perbedaan pendapat. Yang kedua, biasanya memakan waktu lama dan berlarut-larut karena terjadi perdebatan. Yang ketiga, rasa tanggung jawab masing-masing berkurang dan ada kemungkinan saling melemparkan tanggung jawab jika terjadi kesalahan. Lalu yang kedua, berdasarkan individu. Yang pertama, kelemahannya. Yang pertama, bagaimana kepandaian dan kemampuan pimpinan tetapi pasti memiliki keterbatasan. Yang kedua, keputusan yang terlalu cepat diambil dan tidak meminta pendapat orang lain seringkali kurang tepat. Yang ketiga, jika terjadi kesalahan pengambilan keputusan, beban berat bagi pemimpinan seorang diri. Dan kelebihannya. 1. Keputusan cepat ditentukan atau diambil. Kedua, tidak akan terjadi pertentangan pendapat. Ketiga, kalau pimpinan yang mengambil keputusan itu mempunyai kemampuan yang tinggi dan berpengalaman yang luas. Nah, setelah kita sudah menyampaikan isi dari materi pemecahan masalah dan juga pengambilan keputusan, kita ada sebuah video studi kasus. Mohon disimak ya. Will, makan apa Will? Ada. Ambil. Ya, Bu. Pak, tahu nggak sih ternyata Bu Fitria mendapatkan gaji yang lebih besar dibandingkan Bu Wilmi, sedangkan Bu Wilmi notabene dia sudah bekerja di perusahaan ini lebih lama dan lebih kompeten dibandingkan Bu Fitria yang baru bekerja sama Kalau menurut saya, Bu, ya, kalau kayak gitu mending langsung lapor aja ke HRD-nya, minta penjelasannya gimana. Apa saya besok lapor aja ya ke HRD-nya? Misalnya baiknya seperti itu sih. saya udah bertahun-tahun di sini ya, gaji saya nggak naik-naik. Jadi kayak gimana ya tuh kebutuhan dari awal juga kan udah kontrak ya, surat kontrak ya sih kayaknya saya harus lapor ke HRD. Makasih ya udah ngasih saran. Baik, Ibu Wilmi kesini ada rangka apa? Permisi Pak, saya kesini mau mengkonfirmasi bahwa saya tidak menerima atas kebijakan perusahaan ini. Seperti mohon maaf sebelumnya bahwa Ibu Fitria itu kan baru 1 tahun ya dia datang ke sini perusahaan ini. Tapi kok gajinya udah naik ya Pak, sedangkan diri saya sudah 10 tahun di sini belum naik-naik gajinya Pak. Gimana Pak? Saya meminta hak saya karena kan dari awal tuh setiap 2 tahun sekali itu pasti ada kenaikan gaji kan. Gimana ya Pak? Menurut Bapak apakah saya bakal naik gaji atau gimana? Ibu Wilmi, saya akan mengonfirmasikan kepada atasan saya dan nanti juga saya akan mengonfirmasikan ke Ibu Wilmi sendiri. Ya. Nah, kesimpulannya bahwa sebagai seorang HRD kita harus berperilaku adil terhadap karyawan serta memberikan keputusan yang tepat untuk suatu konflik di dalam perusahaan dan sesuai dengan perjanjian kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sekian dari video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga ilmunya dapat diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.